timnas Indonesia bisa masuk ke World Cup. Dan nanti kita support semua. Itu. Dan bertemu Serbia ya? Oke, no problem. Nanti kita lihat. Ini gengnya ST apa gengnya Patrick Kluivert nih? Dia jalan, kamu tahu Rocky pakai topi yang like a fisherman, you know, jalan, rambutnya putih, sepatu merah, biru. Langsung hat-trick. Langsung hat-trick. Bos Mr. Ken datang habis pertandingan, dia bilang, oh Dejan ini bagus sekali. Cepat sekali, dia main keras itu. Rocky dapat 2 kartu merah di sana karena dia pukul orang di sana. Iya. Selamat datang di podcast Sikat Tipis. Dan kali ini bersama gue, Koko Montana, dan saya Roy Andi Hutasoid. Kedatangan tamu yang spesial lagi nih, yaitu adalah Coach Dejan Antoni. Tepuk tangan dong. Halo. Apa kabar, Coach? Baik. Terima kasih sudah Puji datang. Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik ya. Baik. Ini saya dengar sebenarnya sudah tinggal di Hong Kong ya, Coach ya? Udah lama. Saya tinggal sama keluarga di Hong Kong, tapi sering saya ke Indonesia karena puji Tuhan tidak terlalu jauh, cuma 4 jam naik pesawat. Dan kalau saya ada waktu, pasti saya datang ke Indonesia seperti sekarang itu. Nah, dalam kedatangan yang kali ini, dalam rangka apakah mungkin, Coach? Saya punya urusan untuk keluarga, karena istri saya orang Indonesia dan kita lama tidak datang, dan dia mau ketemu sama keluarga, dan saya mau ketemu sama teman-teman saya di sini, dan sebentar lagi besok kita harus balik lagi ke Hong Kong. By the time kita syuting, besok udah ke Hong Kong lagi nih. Iya, besok Berarti harus. kalau buat tepi-tepi jurang bisa, karena langsung pergi ke Tegal. Kabur ya langsung. Nah, yang menarik adalah mungkin banyak sobat tenis yang mungkin tidak terlalu tahu juga kalau ternyata Coach Dejan ini adalah lahir di Serbia. Di Beograd. Dulu Yugoslavia. Dan yang menariknya adalah Coach satu tim dengan Boban dan juga Davor Šuker, legenda itu. Pak Tobo, lihat, saya lahir di satu negara yang dulu kuat sekali. Kalau kita lihat, kita mungkin tidak terlalu besar, Yugoslavia. Yang paling penting ya Yugoslavia sama Indonesia dulu. Ya, teman sekali. Sampai sekarang. Nah, dua negara yang saya bisa bilang terbaik dari negara Asia sama Eropa. Karena kita punya presiden Tito, di sini ada Suharto kalau saya nggak salah. Dan puji Tuhan sampai sekarang relationship yang dari dua negara masih baik-baik. Dan saya ada kesempatan untuk main di tim besar sekali di Yugoslavia, Yugoslavia dulu ya, Red Star Belgrade. Tim yang sampai sekarang di dunia ada nama besar sekali. 9-1 juara dari Champions League. Juara Liga Champions. Dan saya ada kesempatan ikut sebagai pemain muda. Kita main di Bari lawan Olympique Marseille dan kita menang penalti. Saya ada kesempatan ikut. Saya tidak ada di cadangan tapi sama squadnya karena timnya punya nama-nama besar sekali dan pemain bagus sekali, istimewa. Dan habis itu kita main di Chile, Super Cup lawan Colo-Colo. Kita menang 4-0 lawan Colo-Colo dan kita bisa menang Super Cup sama. Saya sebagai pemain muda, saya bisa belajar banyak. Dan kesempatan yang itu buka pintu untuk saya main untuk timnas Yugoslavia. Tapi kalau kita lihat timnas Yugoslavia dulu, nama-nama yang main di timnas Yugoslavia dan saya bisa main sama dia seperti Boban, Šuker, Mijatović, Prosinečki. Itu saya pikir nama terbesar di dunia di sepak bola. Dan juga 87 juara. Yes, kita ada World Cup Under 24 di Chile. Kita datang ke sana seperti timnas yang tidak favorit karena Brazil, Chile, Italia, Jerman, banyak tim ada yang top. Banyak orang tidak percaya. Bukan cuma di sana, di negara kita sama. Banyak orang mungkin tidak percaya yang kita bisa. Iya, bisa ngalahin Brazil, bisa ngalahin Argentina. Dan kita menang, di grup kita menang lawan Australia, lawan Togo, dan lawan tim base yang Chile.
Dan habis itu kita main lawan Brazil, kita menang, dan lawan East German, and the final lawan West. Banyak pemain top ada di turnamen yang itu. Habis turnamen yang itu semua dia main di tim-tim besar. Ada lagi satu experience yang bantu saya di hidup sebagai pemain, ya, karena saya bisa belajar banyak dari pemain yang punya lebih banyak experience dari saya. Dan semoga experience yang itu saya bisa share sama pemain yang saya punya sebagai pelatih. Kita pengen tahu Boban dan juga Davor Suker ini seperti apa? Karena kan teman dekat kan? Oh, kita masih tetap kontak sampai sekarang. Suker udah berapa kali dia datang ke Hong Kong karena dulu dia presiden Football Federation Croatia. Yeah. Boban baru sekarang GM atau presiden dari football tim Dinamo Zagreb, satu tim besar sekali, selalu main Champions League. Dan puji Tuhan kita sampai sekarang tetap kontak. Terakhir kita ada kumpul di Beograd karena kita ada invitation dari Football Federation of Serbia. Karena kita juara dan semua dia datang, bagus sekali. Unfortunately kita punya berapa pemain dan teman-teman kita meninggal dunia seperti Miucic, Pavličić, dan Federasi Sepak Bola Serbia mau ambil kesempatan untuk bantu keluarga dia dan anak-anak pemain yang kita. Ada lagi satu grup yang kita bikin hampir 3 tahun. Kita main 3 tahun sama-sama. Sampai kita tidak masuk ke Piala Dunia dan sebelum yang itu ke Piala Eropa, European Cup. Kita menang lawan Spanyol 3-0 di Spanyol. Wow. Dan grup yang itu udah mulai dewasa. Kita dapat banyak experience. Kita nggak berubah banyak. Ada banyak pemain yang tidak lolos. Ada lagi result kita ada yang terakhir di Piala Dunia 87 kapan kita bisa juara dunia itu. Nah, ini sedikit sejarah dan politik ya. Ya, Serbia ini adalah salah satu negara pecahannya dari Yugoslavia. Yes. Iya, dan terkenal dengan daerah konfliknya. Pak, kamu tahu kadang-kadang ada cerita lucu bukan lucu, mungkin itu benar. Katanya Yugoslavia dulu negara kecil tapi kuat sekali kalau di olahraga. Sepak bola, basket, handball, waterpolo, atletik ini. Dan orangnya bilang lebih bagus kita pecah negara yang ini dari dia bisa juara-juara. Terus, iya kalau kita main basket, coba lihat kita main basket lawan Italia, lawan Spanyol kita menang tuh. Jadi sengaja dipecah karena sangat kuat tim sepak bola. Jadi konspirasi ada banyak dulu dan orangnya banyak bilang kalau mau pecah negara yang ini kamu bikin perang di sana dan udah selesai. Dan sekarang puji Tuhan masih kita tetap teman-teman Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Slovenia kita masih tetap bagus sekali. Dan kalau kita bisa lihat Kroasia punya satu tim istimewa di sepak bola. Serbia punya satu tim di basket top sama Jokic sama teman-teman dan masih kita kuat. Kecil tapi kuat. Iya, kecil tapi kuat. Cabai-cabai sih. Cabai rawit nih. Tapi bisa dibayangin ya kalau misalnya Yugoslavia masih ada sampai sekarang, itu timnya kuat banget loh. Iya, kiper udah Jan Oblak kan, Slovenia. Saya minta maaf tapi saya pikir tidak ada negara di Eropa yang bisa menang lawan Yugoslavia di sepak bola, di basket, di handball, di waterpolo. Berarti ini bisnis ini. Kemarin itu. Apa tuh? Bisnis sepak bola, bisnis olahraga. Konspirasi besar itu. Aduh, bahaya banget ini. Bahaya nih. Tapi sampai akhirnya Coach Dejan memutuskan tahun 96 ke Surabaya. Ya, Surabaya. Gimana ceritanya? Kita ada situasi di Yugoslavia mulai panas itu ya. Kita punya perang. Banyak teman-teman kita bukan orang yang mau perang ya, kita bukan orang politik ya, kita orang
sportivitas ya. Saya dan teman-teman kita nggak bisa berantem atau lawan teman kita di sebelah sana itu. Karena sampai kemarin kita main bola, sekarang kita mau perang. Kita nggak mau, kita nggak setuju itu. Solusi yang saya punya di Eropa cukup berat karena ada sanksi, ada ini. Dan kita ada solusi untuk, saya ada dua pilihan, pindah ke Korea atau pindah ke Indonesia. Karena di Indonesia sudah punya Dejan Gluščević, Božović, Bajović, ada Rože Mila, Mafede, Nefoda, banyak pemain dan banyak pemain yang punya nama cukup bagus. Saya bikin keputusan saya datang ke Indonesia. Saya tidak tahu terlalu banyak. Indonesia. Jujur, saya Bahkan tidak nggak tahu tahu Indonesia. apapun. Saya cuma tahu Jakarta. Saya cuma tidak tahu. Karena jauh sekali itu dari Serbia hampir 20 berapa jam naik pesawat. Tapi saya bicara sama Dejan. Dejan bilang, lihat kamu tidak mungkin salah. Orangnya di sini they don't like football. They love football. Wow. This is the different from another one. Dan sepak bola Indonesia mau maju step by step. Dan saya bilang, oke, ayo saya coba datang ke Persebaya. Dan 96 saya datang sama Branko, sama Plamen, sama Sasha, pelatih. Kita pemain asing yang nomor 1, yang pertama. Angkatan di pertama. sepak bola Indonesia. Bukan di sepak bola Indonesia, di Persebaya. Di Persebaya. Sudah ada, sebelum kita sudah ada Jackson, Gomez, Dejan, ada. Dan di Persebaya kita pemain asing yang pertama itu. Dan lucu-lucu itu. Lucu. Bagaimana ceritanya? Lucunya gimana? Lucu karena ada satu cerita. Kita berangkat dari Beograd ke Jakarta, dan kita stay di Jakarta 1 hari. Besok kita harus ke Surabaya. Terus kita datang panas semua, kita bingung, Jakarta kota besar. Besok kita harus ke Surabaya naik pesawat ya. Ada banyak orang ikut sama kita. Oke, kita di pesawat, kita hampir datang landing di Surabaya. Terus saya lihat, kita landing dulu bandara Surabaya kecil itu ya, bisa lihat semua itu. Saya lihat semua hijau. Semua hijau. Saya lihat. Nungguin? Iya, saya tidak tahu. Saya lihat, aduh hijau. Saya lihat motor, saya lihat mobil. Saya kaget itu. Saya bilang ke Branko, ini pasti ini Presiden Indonesia datang, nggak tahu apa. Ini orangnya mungkin tunggu, ya welcome. Kita landing di depan, ada bonek, semua hijau. Banyak 100, banyak orang ada tunggu kita di sana. Puji Tuhan, welcome untuk kita. Habis itu kita ke Gelora 10 November, stadion full, semua bonek semua ada di sana. Dan satu experience yang istimewa. Dan puji Tuhan sampai sekarang relationship saya sama Persebaya dan sama bonek ya istimewa, dan semua bisa jalan normal di sana, dan saya senang sekali. Saya tidak salah datang ke Indonesia. Nah, lihat sebegitu ramenya dulu yang nyambut. Tadinya kan dipikirin nyambut nyambut presiden. Pikir ada orang yang lebih penting gitu, lebih besar dari kita. Itu teman-teman coach dan teman-teman itu mikir apa waktu itu? Tadi saya bilang, kapan kita mau landing, kita lihat, kita jujur, kita bingung. Karena, saya ada kesempatan ketemu dulu di Red Star Beograd, karena kita punya banyak supporter, dan ada lagi, baru saya datang ke negara yang lain, saya tidak tahu tradisi, saya tidak tahu culture-nya. Dan saya bingung, dan of course saya pikir mungkin ini orang lebih penting dari saya datang ke Surabaya. Dan kita lihat di pesawat ada orang nggak tahu tidak lebih penting, dan kita bingung itu. Dan kapan kita landing, semua ada foto-foto dari kita. Saya kaget bagaimana orang
bisa tahu nama kita atau siapa kita kalau kita terlalu jauh. Mengerti? Dua negara jauh sekali. Saya tidak tahu terlalu banyak untuk sepak bola Indonesia. Bagaimana dia bisa tahu mungkin info saya siapa, dari mana saya datang. Ada lagi, saya langsung bisa lihat orang yang Indonesia tadi saya bilang they don't like football, they love football. Dan itu yang paling penting di sepak bola itu. Oh, bisa ya. Itulah gilanya orang Indonesia sama bola. Sangat ini antusiasmenya emang nggak ada lawan emang. Iya, beda jauh. Sampai sekarang beda jauh itu. Indonesia, supporter Indonesia menurut saya nomor 1. Wow. Kalau saya lihat dan saya punya kesempatan main di Singapura, main di Malaysia, main di Thailand, main di China, ada banyak supporter tapi beda. Beda. Ada lagi, saya sering bilang kita harus modernisasi, kita harus belajar, kita harus education. Banyak. Karena kita bisa cinta timnya, kita bisa cinta klub, tapi kita harus ada hormat untuk tim yang kita cinta. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia itu. Dan itu sekarang di Eropa banyak tim sudah lama mulai education supporter untuk lebih bagus. Dan tidak ada masalah, tidak ada berantem, tidak ada bakar, tidak ada fighting, tidak. Kalau lihat di Eropa sekarang ada, tapi tidak seperti 20 tahun yang lalu itu. Ya, ini menarik ya. Dan akhirnya nasib juga yang membawa Coach Dejan menjadi pelatih di Arema dan menciptakan sejarah 8 besar Piala AFC loh, Coach. Pas 2011 saya ada kesempatan untuk pelatih satu tim besar sekali, Arema. Tapi di dalam waktu yang itu ada 2 league, ada EPL sama ESL. Ya, dualisme. Saya sudah ada di Hong Kong tadi dan saya tidak tahu situasi di Indonesia. Di Indonesia. Lagi saya join Arema EPL dan ya di momen yang itu kita ada banyak masalah karena ya mungkin grup yang ini setuju, grup yang ini tidak setuju, grup yang ini mau, grup yang ini tidak mau. Kita di tengah. Apapun ada, pasti kita korban itu. Ada lagi, kita bikin satu grup bagus sekali dari pemain, bagus sekali. Dan kita main bagus sekali sampai kita bisa datang ke 8 besar. Ada AFC Cup. Kita kalah lawan Al Ittihad dari Saudi Arabia. Al Ettifaq ya? Ettifaq dari Saudi Arabia. Kita bisa lolos grup, kita bisa main lawan Kichi, tim saya dari Hong Kong. Ngalahin. Kita menang 0-2 di sana. Tim besar sekali. Tim belum kalah di grup yang dia. Habis itu mungkin unlucky kita dapat tim yang paling kuat di 8 besar. Ada lagi experience cukup bagus untuk anak-anak. Experience cukup bagus. Kita tidak ada banyak support dari Aremania di momen yang itu. Karena ada 2 Arema. Ada IPL, ada ESL. Politik ya? Aduh, itu udah biasa. Udah biasa di Indonesia seperti itu. Ya, kita jujur ya, kita nggak bilang kiri kanan. Terakhir 2 kompetisi bikin keputusan yang paling bagus untuk sepak bola Indonesia. Dia join sama-sama. Dan habis itu kita ada cuma 1 league. Indonesian Super League. Sampai sekarang kalau Indonesian Premier League kita punya. Dan masalah yang kita punya sudah bisa perbaiki. Sudah bagus. Nah, hitung-hitung 2 liga ini waktu itu. Gimana pengalamannya waktu melatih Produta? Medan, sama Bosihar ya. Iya. Sama ini Bosihar kan punya klub ini nih sekarang nih, klub masa depan Di Belgium. Iya, satu tim cukup bagus. Dender kalau saya tidak salah. Satu tim yang main di
liga Utama kan di ya, sana, liga utama, posisi 10 kalau saya tidak salah, dan cukup bagus ya dia. Tapi saya bisa senang karena saya join Produta, di mana ada banyak pemain yang cukup bagus, Rahmat, Gojali, dan Legimin, yang lain. Dan Kota Medan untuk saya dia deserve dah punya satu tim, bukan di Indonesian Premier League. Dia sekarang harus ada satu tim di Indonesia Liga 1. Lagi kita bisa juara di sana, di Indonesian Premier League. Lagi-lagi ada politik sedikit, kiri atau kanan. Kita dari posisi 2 sama Semen Padang, ya Semen Padang yang nomor 1. Kita tidak lolos untuk masuk ke Super League tahun depan. Dan saya pikir Bos Sihar bikin keputusan untuk lari tim cuma sama pemain muda itu. Lagi Kota Medan ini cukup bagus. Sebagai orang yang sebagai orang yang dari Medan ya. Iya. Akamsi. Dan dari dulu saya tahu PSMS Medan tim besar sekali dan kuat sekali, dan kota bagus, banyak pemain bagus sekali di sana. Dan semoga Kota Medan bisa dapat satu tim di Liga 1 atau Liga Premier secepatnya. Super League namanya atau Super League sekarang itu ya. Sering berubah-ubah ya nama itu ya. Iya, saya bingung. League 1, Premier League, Super League itu. Jangankan coach, saya juga bingung. Dan bolak-balik berubah. Dan salah satu klub yang namanya berubah itu adalah PBR ya coach ya. Pelita Bandung Raya. Ini adalah salah satu momen di mana Coach Dejan menjadi sangat terkenal di Indonesia karena dari tim yang giant killing istilahnya ya. Ceritanya bagaimana coach? Abis PBR, abis Produta, Marco datang dan tanya saya, Dejan kamu mau join sama PBR? Sebelum saya join PBR ada di Liga, ada posisi berat sekali. 16. Hampir degradasi itu, playout, lolos. Dan saya bilang, yes, saya mau. Karena kesempatan besar untuk saya. Kita tidak ada tim besar, kita punya tim lumayan. Karena mungkin budget kita tidak seperti tim-tim yang lain ya. Yang lain, Arema, Persib, tim-tim yang Persija. Lagi, kita bikin satu target atau program untuk 3 musim. Dan kita step by step bikin tim yang ini kuat. Dan puji Tuhan dari awal semua mulai bagus sekali itu. Kita dapat banyak pemain yang bagus seperti Anggo, Kim Kurniawan, BP, Agus Indra, Musafri, Diaz Angga, Rizky Pelu, Gaston Castano. Gaston. Then we have Alan there, Dennis on the goal, David Lali. Dan David Lali, Hermawan. Saya minta maaf kalau saya lupa. Tidak bisa nyebut satu-satu ya. Wildansha. Dan semua dia orang baik. Saya dapat grup di mana semua dia orang baik. Kita stay di Bandung, di Lembang. Kita latihan di Lembang, di lapangan tentara. Lapangan lumayan. Lebih bagus dari Tarkam sedikit. Sedikit. Lebih bagus dari Tarkam sedikit. Tapi sering kali kalau kita ada latihan atau apapun, anak-anak kasih 100%. Saya bilang ke anak-anak, ini kesempatan untuk semua kamu bikin hidup kamu lebih bagus. Kita sudah ada hidup berat. Tapi kalau kamu mau lebih bagus, kita harus ada prestasi musim ini bagus. Dan semua dia paham. Kadang-kadang kita ada berat, kadang-kadang kita ada situasi kita tidak ada apapun. Lagi sebagai keluarga kita stay together, dan result pasti datang.
Semifinal Liga Dan Indonesia. kita bisa datang ke semifinal Liga Indonesia, di mana kita ketemu sama tim-tim besar seperti Persib, Arema, sama Persipura. Kita main lawan di Palembang, kita main lawan Persipura, kita kalah 2-0. Tapi tim Persipura bagus sekali, Iya, waktu itu top. Waktu itu robot semua itu ya, pemainnya. semua itu. Mesin semua itu pemainnya waktu Tapi itu. lagi kita ada kesempatan besar sekali. Babak di 20 menit yang pertama, Musafir ada 2 kesempatan. Kalau dia masuk 1 gol, kita bisa bikin, kita bisa bikin panas. Karena kita tim yang kalau kita masuk gol awal, tidak ada tim yang menang lawan kita. Dari statistik kita, waktu itu terkenal dengan pertahanannya. Nah, kalau kita masuk gol pertama di liga dulu yang saya punya statistik, tidak ada satu tim menang lawan kita. Dan ya oke, kadang-kadang kita bisa menang, kadang-kadang kalah. Experience bagus sekali. Menurut saya sebagai pelatih, hati saya senang sekali. Kenapa? Karena saya bisa bangun anak-anak yang itu bukan cuma sebagai pemain, sebagai orang yang baik. Saya mau, dan saya bilang sama dia semua, kamu harus tetap jujur dan bersih. Kenapa? Karena nanti kalau kamu ada keluarga, kamu pasti ada istri, kamu pasti ada anak, kamu harus belajar dia. Semua yang baik itu. Karena di hidup nanti dia harus persiapkan semua untuk keep the family strong. Bukan cuma pelatih, bapak ini. Iya. Ayah. Saya sebagai di PBR atau di tim-tim yang lain, saya sering bilang saya bukan cuma pelatih, saya papa, saya mama, saya pacar, saya teman, saya brother, saya harus semua. Karena saya bilang ke pemain saya punya cuma 1 kepala. Dan saya harus paham 35 orang yang di depan saya. Kamu ada 1 kepala, kamu harus cuma paham kepala yang saya. Dan siapa yang lebih berat? Saya. Lagi, semua dia sekarang dewasa. Kita masih tetap kontak sampai sekarang. Semua dia main di tim-tim besar. Kim Kurniawan, David Lali, Rahmat, Kojali, Hermawan. Semua dia main di tim-tim besar. Anggo. Dan bukan cuma sebagai pemain, dia sekarang sebagai orang baik, punya keluarga, punya rumah, punya keluarga sehat. Dan saya sebagai pelatih bisa senang karena semua dia masuk ke jalan yang benar. Dan yang menarik adalah bagaimana ceritanya dengan Bambang Pamungkas, karena kan dia kan Persija kan. Oh iya. Dia pindah ke Bandung itu ceritanya di musim itu. Pak, cerita seperti yang ini. Saya tahu BP dari dulu. Kapan saya main di Persebaya, dia main di Persija itu. BP satu pemain yang punya nama bagus sekali di sepak bola Indonesia. Dan orang baik, dan orang yang bisa bantu banyak pemain muda. Kapan saya jadi pelatih PBR, ada kesempatan BP masuk ke PBR. Tapi saya tidak tahu dari dulu PP ada mungkin masalah sama Persija dan hampir 1 tahun lebih dia tidak main. Iya. Karena saya tidak tahu kenapa itu dia nggak jadi. Banyak orang bilang, Dejan, kamu harus hati-hati, BP sudah tua, BP sudah tidak bisa, lama tidak main. Tapi saya tahu BP, saya tahu pribadi BP. Dan saya tahu dia pemain apa, dia orang apa. Dia nggak mungkin dia curi atau main kiri atau kanan, tidak mungkin. No, kita bikin keputusan, BP masuk ke PBR, dan berapa kali saya bilang ke dia, BP kamu sebagai pemain timnas atau pemain bintang di sepak bola Indonesia, kamu harus belajar anak-anak yang ini. Dan dia bisa datang, kalau tidak lebih bagus dari kamu, hampir di levelnya yang sama. Cuma seperti itu kamu bisa bantu dia. Dan dia bilang, no problem coach. Dia jujur, dia bagus sekali. Bagus, dia bantu bukan cuma di lapangan, tapi di luar lapangan. Dan saya tahu satu pertandingan penting sekali kita main di Palembang lawan Sriwijaya. Kita harus menang.
dan peluang kita masuk ke 4 besar. 4 besar waktu itu Wah, ya. besar. 1-1. Dia ada cedera sedikit, ankle-nya bengkak. Dan saya lihat dia limping, dia tidak lari normal. Saya bilang, BP kamu mau saya ganti? Dan ya kita masuk pemain yang mungkin, no, saya baik-baik, saya bagus-bagus. Menit 87 saya pikir, atau 83 selang. Ada crossing dari Musafri, semua kita tahu dia loncat bagus sekali. Tinggi, dia tidak terlalu tinggi, tapi dia loncat, waktunya bagus untuk loncat. Dia loncat, dia bab 2-1 untuk kita semua lari, loncat semua. Padahal waktu itu dia cedera. Tapi masih cedera. Terus habis itu kita main lawan Persija di Jakarta. Aduh, rame. Persija harus menang untuk masuk ke 4 besar. Dan kita main draw 1-1, BP masuk gol. BP masuk gol. Habis pertandingan saya lihat Jackmania, semua salut dan BP. Saya datang habis pertandingan sama dia, saya bilang, BP, lihat habis kompetisi yang ini, kamu ambil waktu dan kamu harus kembali ke Persija. Karena saya lihat hormat yang kamu punya dari Jackmania, ini istimewa. Dan kamu harus hormat Jackmania, dan kamu harus klub Persija, karena saya pikir hidup kamu mulai di sana, hidup kamu harus selesai di sana, dan kamu harus istirahat di sana. Dan puji Tuhan saya bisa lihat sekarang dia ada sebagai director atau manager di Persija. Itu legenda hidup itu, legenda hidupnya Persija. Itu penting sekali. Di Eropa kita punya banyak orang seperti BP yang legend di tim-tim dan stay di sana. Itu hormat untuk dia dan hormat untuk Persija sama Jackmania itu. Iya, BP itu kan bukan cuman disukai Jackmania ya. Seluruh Indonesia. Karena orang baik. Iya, seluruh Indonesia suka dia. Dia di lapangan, di luar lapangan, bagaimana dia omong, bagaimana dia ada hormat ke orang lain, kita bisa lihat. Dan itu respect dari semua supporter di Indonesia. Banyak pemain ada di sepak bola Indonesia seperti BP. Lagi karena dia pemain timnas dan punya nama bagus sekali sebagai top score. Dan untuk top score di timnas sama kita harus hormat yang itu. Iya, mencetak gol di jam-jam genting gitu. Iya. Tapi semua orang bilang, gimana orang dia tidak terlalu tinggi tapi dia banyak gol heading, bukan shooting. Heading. Lagi itu karena dia lebih pintar dari lawannya. Udah biasa. Dejan kan coach yang melatih banyak bintang. Kira-kira pengalaman coach melatih bintang itu kan biasanya punya ego yang sangat tinggi. Gimana nih biasanya Coach Dejan mengatasi yang begini-begini nih? Pak lihat, Dejannya dulu bintang sama di sepak bola Serbia itu. Dan nama saya cukup bagus sebagai pemain di sepak bola Indonesia, khusus di Persebaya, di mana kita bisa, dan saya sama teman-teman bisa bantu Persebaya kapan kita di Liga 1 kita bisa juara, habis yang itu kita bisa juara Super League. Nanti 2013, 14, 15 juara, Persebaya 2 kali juara. Kadang-kadang orang tanya saya, Dejan, untuk kamu lebih berat kerja sama bintang-bintang atau sama orang atau pemain yang biasa? Untuk saya tidak ada bintang atau ini, semua sama-sama. Kalau di tim ya? Di tim saya, ya. Saya langsung jelas sama semua. Dulu saya punya Gaston. Iya. Gaston ini superstar. Superstar, iya, bukan cuma artis, pemain bola, pokoknya superstar. Tapi sama Diego, sekarang di Borneo, sama itu. Ada banyak, Kim Kurniawan, ada tuh BP, banyak pemain yang Greg Nokolo, sama di Madura itu. Lihat. Tapi puji Tuhan relationship saya sama semua dia baik sekali. Karena kadang-kadang anak-anak minta luar
lapangan, luar latihan, coach kamu bisa bantu kita untuk advice. Karena saya lebih tua dari semua mereka, dia. Saya bisa kasih advice ini, dan semua dia setuju. Dan saya bicara sama dia dulu. It's not easy to be superstar. It's not easy. Karena semua mata lihat kamu. Kamu salah sedikit pasti langsung viral loh, langsung diperbincangkan. Kamu harus kasih contoh yang paling benar untuk semua dia. Dan kamu tidak ada kesempatan untuk salah. Kalau kamu salah langsung bom. Itu cukup berat. You need to always stay the best. Dan saya senang sekali kerja sama semua dia. Kadang-kadang kita punya misunderstanding. Lagi saya sebagai pelatih atau sebagai orang tua untuk semua dia, experience yang saya punya saya bisa share. Dan saya bilang, kadang-kadang saya salah, kadang-kadang dia salah. Paling penting adalah kita bisa understand each other dan kita bisa komunikasi. Oke, berarti jadi pelatih itu tidak hanya hanya urusan taktik aja ya? Oh tidak. Man management itu penting. Kalau orangnya jadi pelatih, selalu kita bilang pelatih bukan cuma di lapangan. Kamu lihat saya di TV atau di sana. No, banyak yang kerja di luar. Kadang-kadang anak punya masalah sama istri, kadang-kadang pemain punya masalah sama pacar, kadang-kadang sama orang tua. Semua dia minta bantu dari pelatih, bukan dari orang lain. Saya punya banyak contoh kapan anak-anak punya masalah luar sepak bola. Dan Gaston dulu kan banyak masalah luar sepak bola. Tapi dia sudah tahu hukum bagaimana dan dia setuju itu. Lagi, saya bukan pelatih yang suka hukum pemain. Saya lebih bagus dan lebih suka bicara sama semua dia. Dan semoga dia bisa paham saya. Dan saya bisa bantu dia. Kalau hukum, it's easy. Kasih aja, beres. Kamu bayar 5 juta penalti atau ini. Tapi saya semua tahu hidup dia berat sekali. Dan lebih bagus kita cari solusi yang lain yang bisa bantu semua dia itu. Perspektifnya beda ya. Kalau kita sering dengarkan hukum 5 juta, denda. No, I don't do this. Tidak ditahan, tidak main beberapa kali kan gitu ya. I don't do this. I don't do this. Berarti sering dicurhatin sama pemain-pemainnya? Tergantung dari situasi. Lagi, jadi pelatih tidak mudah. Karena kamu harus belajar anak-anak yang gini. Kamu harus bikin tim kuat. Kamu harus grow up management. Kamu harus cocok sama supporter. Banyak. Banyak. Kalau yang punya license paling bagus kayaknya coach ini sekarang ya. Puji Tuhan saya ada kesempatan untuk dapat pro license dari 2015. Dan 2021 saya ada invitation dari UEFA ke Nyon untuk ada banyak pelatih dari Spanyol, Latvia, Portugal, Rusia, dan kita punya seperti test, ya, kompetisi dari pelatih-pelatih, dan kita bisa dapat posisi paling tinggi nomor 1. 3 orang dari Federasi Sepak Bola Montenegro, karena saya representatif dari Montenegro. Dan saya sekarang bisa dapat peluang untuk sebagai pelatih UEFA Pro License dan instruktur. Kadang-kadang dulu saya ke Jepang untuk 3 atau 5 hari bisa belajar sama atau teaching the young coaches
Ini cocok itu nih bagus sekali. Calon direktur teknik timnas boleh ini. Lah kan udah ada. Kan udah ada. Jangan dipancing dong. Nggak ke sana. Iya boleh nih jadi calon direktur timnas nih. Coach Dejan, saya pengen mundur dikit soal Persib Bandung. Dari PBR, habis itu ke Persib Bandung. Iya, Oh, ya. iya. Tapi sangat sebentar dan ya Boboto saat itu juga mengkritik juga kan saat itu kan. Apa yang sebenarnya terjadi, Coach? Coba lihat, hidup, saya bilang seperti ini, kalau pelatih masuk ke satu tim, di mana-mana, satu covernya sudah siap untuk pergi, satu cover kamu buka untuk ya baju-baju yang ini udah siap untuk kamu bisa keluar. Kesempatan besar sekali untuk saya masuk ke tim paling besar di sepak bola Indonesia, Persib, dan ketemu sama Boboto itu. Dari awal saya tidak ada masalah apapun sama supporter, dan sampai sekarang saya ada hormat besar untuk Boboto. Kapan aja saya datang ke Bandung, puji Tuhan saya sama ada hormat dari Boboto ke saya. Tapi lagi kita mulai bagus. Final di GBK di sini lawan Arema Piala Presiden kalau saya nggak salah. Kita kalah 2-0 lawan Arema. Masalah yang saya punya di Persib bukan di timnya. Saya punya di keluarga saya. Karena istri saya udah mulai sakit parah. Dan 1, 2, 3, 4 kali saya dari Jakarta ke Hong Kong, dari Hong Kong ke Jakarta, bam. Dan terakhir dokternya di Hong Kong bilang, Dejan lebih bagus kamu stay. Karena ya situasi cukup parah. Dan saya bicara sama Mr. Glenn dan sama Mr. Teddy, karena saya punya hormat besar untuk Mr. Glenn sama Teddy, dua orang yang bantu saya banyak di momen yang itu karena dia bisa paham saya. Saya bilang lebih bagus saya balik ke Hong Kong karena Stefan sendiri dia nggak bisa, Vena istri saya udah masuk ke rumah sakit, dia harus ada operasi. Dan Mr. Glenn bilang, Dejan, kamu ambil waktu, pulang ke Hong Kong, stay, tidak ada masalah, kita support kamu dari sini. Terakhir puji Tuhan, habis operasi, istri saya recovering cukup bagus, dan puji Tuhan sampai sekarang dia sembuh, dia baik sekali. Ada lagi, experience besar, sekali lagi, ada orang yang bisa bilang, Dejan, ada masalah sama Boboto. Ada orang yang bisa bilang, Dejan tidak ada. Sekarang saya bisa bilang, saya tidak ada sama sekali problem sama siapapun di sana. Saya bisa belajar banyak. Dan banyak teman saya punya di Bandung. Dan kapan ada waktu saya pasti ada datang ke Bandung dan ketemu sama temannya. Ada lagi, satu experience yang bisa bantu saya ke depannya di hidup saya sama di kerja yang saya punya sekarang, kerja di Persib Bandung. Jadi ini klarifikasi juga ya. Jadi Boboto dan Coach Dejan ini hubungannya baik sebenarnya. Coba lihat, kamu bisa lihat Instagram saya atau kemarin saya ada sama Borneo, saya datang di stadion, ada hormat besar dan saya respect yang itu. Dan mungkin itu paling bagus contoh untuk semua kita. Bagaimana kita harus ada relationship dari pelatih atau pemain, supporter sama pemain. Karena cuma seperti itu kita bisa bantu sepak bola Indonesia dan kita bisa bikin sepak bola Indonesia lebih bagus. Karena orang-orang lain di luar dia cuma lihat kalau ada masalah, ya. Dan selalu dia bilang, oh masalah ini. No, kita harus kasih contoh yang benar dan yang baik untuk semua kita. Bagaimana dengan PSS Sleman dan BCS? Lihat, situasi parah sekali di Sleman dulu. Sebelum saya masuk ke Sleman, situasi sudah panas di sana. Sebelum saya masuk. Berarti dapat tim yang sangat out-outan lah ya. Saya datang di tim di mana
di dalam tim situasi berat sekali itu. Berat sekali. Karena ada intervensi dari sini, ada dari sini, ada dari sini, ada dari sana. Terlalu banyak. Terlalu banyak intervensi. Terus anak-anak bingung. Semua anak-anak bingung. Tapi kita kembali seperti di PBR ya. Saya sebagai pelatih dan papa dan pacar dan ayah itu selalu mujarab ya. Kita harus paham semua dia. Dan ayo kamu ke sini, ayo kamu ke sini, ayo kita gabung. Dan kita main, di posisi kita di Liga nomor 9. Posisi kita di Piala Menpora nomor 3. Jadi kita sudah punya result bagus. Yang salah atau yang bikin masalah, aku tidak mau tahu. Itu bukan kerja saya. Saya tidak datang ke PSS untuk perbaiki masalah ada sebelum saya datang. Lagi, I am the part. Saya part dari mesin yang itu. Dan di Indonesia, apapun salah atau siapapun salah, kepala pelatih harus potong. Banyak orang tidak tahu cerita. Lagi, kita sebagai profesional, kalau masuk ke lapangan kita harus lupa masalah apapun kita punya. Terakhir, ada keputusan karena ada banyak demo, ada banyak cerita yang tidak benar dan yang banyak cerita yang jelek, bikin nama saya jelek sekali dan hati saya sakit karena saya orang dan pelatih mungkin beda sedikit dari orang lain itu atau pelatih yang lain. Dan pemain yang kerja sama saya dia tahu yang itu. Saya tidak mungkin main-main atau main kiri kanan atau apapun yang negatif. Tidak mungkin. Karena untuk saya paling penting saya balik ke rumah, saya duduk sama istri saya, sama anak saya, kita makan malam. Muka saya bersih, tidak ada orang yang, kamu coba lihat nomor saya udah lebih dari 20 tahun. Nomor saya masih terus. Saya tidak ganti-ganti. Karena saya tidak ada alasan untuk ganti-ganti. Kalau saya salah, manusia, kita salah. Tapi jangan bikin saya salah kalau saya tidak salah. Kita kerja di sana, sometimes I feel sorry for the players, untuk pemain yang punya di Sleman kemarin. Lagi, satu tim yang punya tradisi besar, satu tim bagus sekali, satu tim yang punya grup besar BCS sama Sleman Fans. Saya bisa bilang koreografi nomor 1 di Indonesia. Koreografi nomor 1 di Indonesia, jujur nomor 1 di Indonesia. Tapi ada keputusan Dejan harus keluar. Waktu itu. Saya bilang saya tidak ada masalah untuk keluar. It's okay. Tapi kalau masalah yang ini atau yang ini Tapi kalau masalah yang lain luar sepak bola, itu bukan partnya. Iya, bukan dari saya. I'm not the part of this one. Sudah selesai. Saya mungkin sedikit di momen yang tadi sakit hati, tapi di mana-mana di Instagram, di Facebook, di TikTok atau kamu tidak dapat satu komen dari Dejan jelek untuk PSS atau Sleman atau BCS, tidak ada satu. Banyak ada negatif untuk saya. Lagi saya bilang, Tuhan lihat semua. Siapa salah, Tuhan pasti tidak tidur. Tidak tidur. Dia lihat semua. Dan situasi cukup berat. Ada berapa momen kapan PSS ada situasi berat. Contoh, kita main Corona, PSS main di Bali. Saya bicara dengan bos Agus sama orang lain. Saya sudah di Hong Kong. Sudah mungkin 3 bulan saya tidak ikut sama PSS. Ada beberapa orang yang manajemen minta tolong saya video call untuk kasih semangat ke anak-anak karena 2 game
Persija sama Persela saya pikir atau tidak. Kita harus menang 2 untuk tetap di Bertahan. Liga Super League. Ya, Super League. Oke, saya langsung telepon, saya video call di video beam. Saya kasih semangat Kim, ayo Mario, ayo bagus, ayo yang lain, ayo semangat kita bisa, dan puji Tuhan kita bisa menang dan kita bisa aman, PSS bisa aman. Banyak orang tidak tahu cerita yang ini. Ini pertama kali mungkin saya share eksklusif sama semua itu dan orang bisa lihat hati saya bukan negatif itu. Saya bisa bilang saya tidak mau. Untuk apa? Tapi saya ada hormat untuk pemain saya yang stay di sana. Saya ada hormat untuk semua orang di sana karena sekali lagi satu tim besar sekali, satu tim punya tradisi bagus sekali, satu tim yang punya supporter gila positif untuk support PSS dan saya senang saya bisa I can be the part of the family Sleman di sana dan semoga dia bisa lebih bagus. Sekarang kalau kita lihat PSS ada di Liga 2, ya Liga 2 dan semoga dia bisa perbaiki semua cepat naik. dan bisa cepat naik. Grup dia kalau saya tidak salah cukup berat. Ada Persipura, ada Lamongan, ada Barito juga. Iya. Ada tuh berapa tim klub-klub. Iya, klub-klub semua dari Super League dulu itu. Iya. Tapi ya kita lihat lagi experience bagus buat saya dan saya selalu bilang kita tetap positif. Jangan kita negatif. Kalau negatif cuma bikin bisa sakit kita dan masalah untuk semua kita. Tapi paling pentingnya hidup kita harus jalan normal itu. Tapi memang ya, karena memang saya ngikutin banget Coach Dejan di PSS, terutama Piala Menpora. Itu saat itu tagar Dejan out itu gila banget itu dimulai turnamen. Tapi Coach Dejan berhasil nge-handle sampai bawa PSS Sleman sampai semifinal dihentiin sama Persib Bandung saat itu. Lawan Persib Bandung. Kita main lawan Persib Bandung. Apalagi sekali lagi saya mau jelas masalah yang punya di sana sudah ada sebelum saya masuk. Masalah ada A atau B itu bisa urus orang lain, bukan saya. Urusan lapangan baru saya urusan. Ada urusan ini. Orang bisa bilang mungkin kita tidak main bagus, mungkin karena ini. Tapi saya lihat kondisi timnya di momen yang saya ada di sana. Kalau ada pelatih yang lain, PSS pasti nomor 18. Jujur, saya minta maaf. Pasti nomor 18. Tapi karena saya mungkin paham dan saya tahu anak-anak, saya dekat sama anak-anak. Kita berantem sama-sama di lapangan, di luar lapangan. Kita fight. Di belakang kita panas sekali itu. Protes ini dan. Tapi anak-anak fokus. Kita masih bisa nomor 9 atau 10. Saya minta maaf. Ada lagi. Everybody have a right to think how they want. Oke, saya setuju atau tidak itu tergantung dari saya. Ada lagi, semoga bisa lebih bagus dari yang kemarin itu. Dan semoga PSS bisa kembali lagi ke. Ya, semoga ya, karena juga supporternya kan terkenal ini ya, terkenal kreatif. Ya. Oh, top. 11-12 lah dengan klub-klub yang lebih besar lagi. PSMS Medan. Ya nggak jauh-jauh dari situ. Dan yang nggak jauh-jauh juga adalah informasi yang kita dapatkan. Coach Dejan adalah orang yang paling berpengaruh membawa legenda kita ya. Rocky Putirai ke Hong Kong. Itu gimana ceritanya? Oh iya. Itu suddenly. Tim saya, kita ada uji coba dan striker kita cedera, ligament. Di klub Kici. Saya sudah pindah ke Hong Kong. Saya sudah jadi kapten di sana. Tahun berapa bukan tuh, cuma untuk Kici, saya jadi kapten untuk pemain asing, seleksi pemain asing yang main banyak turnamen di Hong Kong seperti Carlsberg Cup, Guangdong Cup itu. Dan
striker kita orang Brazil dapat cedera, kita tidak ada terlalu banyak waktu untuk cari pemain. Dan saya bilang ke Mr. Ken, bosnya yang Kici, ada satu pemain bagus sekali di sepak bola Indonesia, timnas, banyak gol, namanya Rocky. Dia bilang, Dejan, oke, kita tidak ada terlalu banyak waktu. Saya main di belakang. Saya main belakang. Back. Saya stopper. Dia bilang, dia bisa datang langsung, oke, karena Indonesia, Hong Kong dekat sekali. Oke, kita kontak, Rocky, ayo datang ke sana. Kita tunggu di bandara. Saya sudah share cerita yang ini mungkin di tempat yang lain. Saya sama Mr. Ken, sama Alex, sama orang lain, kita tunggu Rocky di bandara. Oke. Rocky keluar dari pesawat, jalan-jalan, dia jalan. Kamu tahu Rocky pakai topi yang like a fisherman, you know, jalan, rambutnya putih, sepatu merah, biru. Saya bilang, ini Bapak Mr. Ken, ini striker. Dia lihat, loh, jangan. Siapa yang ini? Saya bilang, ini striker top brand timnas Indonesia. No, come on. Oke, saya bilang, oke, kamu bisa lihat. Oke, besok kita latihan. Rocky langsung pakai apa namanya, minyak yang dingin. Minyak urut. Balsam. Dia banyak ini. Waduh, orang Indonesia dingin. Di Hong Kong sudah mulai dingin. Game pertama dia masuk 3 gol lawan Sanhei. Langsung hat-trick. Langsung hat-trick. Bos Mr. Ken datang habis pertandingan, dia bilang, loh, Dejan ini bagus sekali. Cepat sekali, dia main keras itu. Rocky dapat 2 kartu merah di sana karena dia pukul orang di sana. Itu striker yang pertama di sepak bola, strikernya 2 kartu merah. Tapi dia main top. Dia top skor langsung setiap kali. Bagus sekali, saya main di belakang. Dia main di depan. Saya pegang bola, dia bilang, Dejan 2 kali. Dia minta bola, dan lari ke space-nya. Saya bola, ke sana, dia gol. Tapi Rocky satu nama cukup bagus di sepak bola Hong Kong. Dia masuk gol lawan AC Milano. AC Milan di sana. Dan kualitas yang dia punya di sana buka pintu untuk pemain lain bisa masuk ke sepak bola Hong Kong. Iya, dia membawa nama bagus. Kamu ada satu lagi pemain, Bernard. Saya bawa sama Bernard. Dulu di Persikota, habis itu dia di futsal. Tapi Bernard dapat cedera di sana, sulit sekali. Dan dia bikin keputusan balik ke Indonesia. Kalau Rocky stay di sana hampir 5 tahun, kalau saya nggak salah, mungkin. Legend kita itu. Legend itu. Rocky Putura itu keras di lapangan, keras dalam kehidupan juga. Dan lihat, profesional. Ya, saya hormat Rocky. Rocky kalau masuk ke lapangan, kalau pertandingan mulai, dia berani. 50-50 pasti Rocky menang. Bolanya. Kipernya keluar, dia pukul pertama, bola lagi datang, kiper lepas itu. Dan dia bisa masuk gol. Dan yang ikonik sepatunya harus beda warna. Beda warna. Itu lucu-lucu dia. Kita main game, saya lihat dia pakai topi itu. Saya tahu dia ganti warna itu. Putih, merah, biru, ini. Sepatu biru, sepatu merah terus. Oke. Styling. Dia punya styling yang itu. Paling bagus ya. Styling yang itu, tapi dia bisa banyak gol. Thank you very much. Saya senang sekali itu. Rocky Putra ya. Legend. Satu legend. Bagus. Oke, menarik nih. Sekarang kan Coach Dejan balik lagi ke Indonesia kan, berarti kan, untuk sementara. Iya. Ada peluang nggak untuk melatih klub lagi di Indonesia? Atau masih pengen nggak melatih klub di Indonesia? Pak Dobo, lihat, saya dari dua musim yang terakhir, saya ada di Liga China itu, di Liga 1. Yang pertama saya join satu tim namanya Jinan dari kota China ya, di China itu. Satu tim cukup bagus dan satu tim yang punya prestasi dulu bagus sekali di sepak bola China. Tim yang itu join sama Shandong. Shandong tim super besar sekali. Itu timnya
top. Di levelnya seperti Shanghai Shanghua, Shanghai Port, Beijing Guan, Guangzhou, Evergreen, itu levelnya sama. Jinan seperti, aku tidak mau bilang second team, tapi satu tim di satu kota. Ya. Tapi kita seperti partner itu. Musim pertama saya di sana, kita selesai di posisi 5. Semua baik sekali, semua bagus sekali. Tapi di sepak bola China 2021 udah mulai reformasi sepak bola China. Kenapa? Karena sebelum yang itu, sebelum corona, tim-tim bawa pemain atau pelatih harga-harga mahal. Gila. Saya di Jinan sama karena saya tempat rumah saya di hotel sama Fellaini yang timnas Belgia yang punya Fellaini, Manchester United yes, dulu. Fellaini. Dia punya dia main di Shandong. Dia punya kontrak satu musim 7 juta US dollar. Wow. Dia kontrak 3 tahun. 21. 21 juta US dollar. Saya sering bicara sama dia bilang di Eropa tidak mungkin saya bisa dapat uang segitu. Oke. Karena mungkin terlalu banyak orangnya bilang dia mau putus semua kontrak, cek semua. Habis itu Jinan bubar. Tapi Jinan bubar, ada lagi join sama timnya yang terakhir saya ada, Foshan. Kita join. Oke. Saya sama pelatih saya kita join di sana, kita mulai latihan hampir 5 bulan, tapi saya harus stop kontrak. Banyak orang tidak tahu, mungkin banyak orang pikir Dejan stop karena tidak ada result atau ini. No, saya ada kontrak sama Foshan 3 tahun. Tapi bulan Mei saya dapat telepon dari negara saya, mama saya meninggal dunia, dan saya bikin keputusan untuk kembali ke Serbia itu, karena papa saya stay alone, dia umurnya 80, dia tidak mungkin bisa handle semua yang dia harus. Saya bicara sama Mr. Chow, yang bosnya, yang tim kita, dan dia bisa paham saya. Saya bilang, saya minta maaf, tapi yang tradisional dari Serbia, kita harus stay di rumah. Yang pertama 40 hari, habis itu 6 bulan. Dan saya mau fokus ke keluarga saya itu. Dan saya balik, habis itu saya stay hampir 6 atau 7 bulan di Beograd, bantu papa saya. Dan sekarang sudah mulai semua oke. Ada lagi, di hidup kita tidak tahu kapan bad news coming, kapan good news is coming. So, untuk saya keluarga yang nomor 1, apapun jadi atau apapun atau di mana-mana saya punya kerja, keluarga yang nomor 1. Dan semoga sekarang saya bisa kembali normal ke kerja yang saya. Saya rindu sepak bola Indonesia. Di mana-mana saya kerja, saya selalu bicara positif dan baik untuk sepak bola Indonesia. Karena kemarin banyak orang di China minta informasi, Dejan gimana sepak bola Indonesia, atau di Hong Kong, atau di Serbia. Dan promosi dari saya untuk sepak bola Indonesia di mana-mana bagus sekali. Lagi. Ini tanpa dibayar loh ini. Tanpa dibayar. Gratis. Bukan ini dari hati bukan saya. buzzer ini ya. Ini dari hati saya. Ini dari hati saya itu. Dari hati. Dejan itu bukan buzzer ya. Tapi saya sekarang lihat sepak bola Indonesia berubah banyak. Kita ada new regulation, 7 pemain asing. Bagus atau tidak kita bisa lihat nanti. Untuk saya, ini pribadi ya, saya lebih suka, mungkin kita lebih fokus ke pemain lokal, mungkin kesempatan lebih untuk pemain lokal. Saya orang asing,
Tapi dulu kita ada contoh seperti yang ini di Hong Kong. Timnya bisa registrasi 10 atau 11 ini. Result sebentar ada, tapi habis 2 tahun Turun lagi. resultatnya turun lagi. Karena kita nggak ada pemain lokal, tidak ada. Dan semoga semua bisa jalan normal dan baik, dan semoga semua yang ini bisa bantu sepak bola untuk lebih bagus. Lagi, saya masih pikir di sepak bola Indonesia masih ada pemain muda bagus sekali, masih ada kualitas bagus sekali. Kita harus cari semua dia dan kita harus bantu semua dia, karena kalau kita bantu semua dia pasti dia nanti bantu timnas Indonesia. Sekarang pemain muda di timnas yang menurut coach yang bagus siapa? Saya tidak ikut terlalu banyak. Tidak terlalu ikut yang sekarang ya? No. Oh, tidak ikut lagi yang sekarang ya. Apakah karena tidak Cuma tidak ada yang bagus gitu ya? Saya selalu bilang di sepak pasti ada. Pasti ada. Lagi di Indonesia ada satu masalah. Pemain muda kita bakar terlalu cepat. Di Serbia kita punya program untuk pemain muda dan kita step by step, pelan. Contoh Red Star Beograd, tadi kita bicara, baru minggu kemarin, 3 pemain muda top, dijual satu ke Arsenal, satu ke Milano, total 50 juta euro, 3 pemain, transfer fee. Di Indonesia kadang-kadang kita terlalu cepat bakar pemain muda, terlalu cepat kita minta result. Tidak bisa. Kita harus step by step. Di Indonesia seperti apa ya? Panas, pap, mie instan, pap, and then okay. No. Di sepak bola harus. Begitu ya? Saya minta maaf. Banyak orang dulu bilang, oh Dejan kamu bilang seperti ini, bla bla bla. No. Ini bukan dari Dejan, ini dari pelatih lebih besar dari saya. Saya belajar dari dia itu. Kalau kita terlalu cepat masuk pemain muda, kita bakar dia. Kalau kita terlalu lama masuk pemain atau lupa dia, lagi kita burning. Kita harus ada program yang bagus. Tapi banyak ada di sepak bola. Pengembangan bakat muda ini harus ya. Harus step by step. Ya. Harus. Coach, bagaimana dengan Stefan Antonik? Apakah ada peluang untuk ke timnas Indonesia misalnya? Pak Dober, lihat, Stefan ya satu, ini anak saya, Stefan sudah 24. Saya dengan istri saya, Vena, kita support dia banyak. Dulu dia main di sepak bola Hong Kong. Dia selalu ikut sepak bola Indonesia. Dia lihat semua timnya, semua yang ini. Kapan dia ada kesempatan untuk ikut latihan dulu, dia mungkin tidak ada kesempatan 100%. Ya, karena mulai corona dan habis corona 2 tahun kita nggak ada kompetisi dan dia stay di Hong Kong. Terakhir dia main di Hong Kong Football Club. Lagi musim yang ini dia pindah ke Serbia. Oh, Serbia. Ya, dia sekarang pindah ke Serbia di Liga 2. Tapi Liga 2 di Serbia ya, Liga 2 di Serbia udah Liga cukup berat di sana, banyak tim bagus sekali. Dan saya bilang, Stefan, ini kesempatan untuk kamu. Kalau kamu main bagus sekali, puji Tuhan kamu bisa maju dan kamu nanti bisa lihat. Lagi untuk Indonesia dia tidak ada masalah karena mama dia orang Indonesia. Tapi berarti dia naturalisasi ya? Dia bisa naturalisasi nanti. No, sekarang masih dia pegang paspor Serbia. Masih. Serbia. Tapi katanya teman-teman saya di sini, Dejan, nanti kalau dia mau prosesnya mudah karena mama orang Indonesia dan lebih lancar. Lagi, saya bilang dia bikin keputusan, bukan saya. Hidup dia, bukan saya mau bikin hidup dia. Kalau dia pikir dia siap,
Ya, monggo ya, silakan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa Ya, ya. tidak? Posisinya back. Back, dia bisa stopper yang utama, dan midfield defense seperti Papa dulu itu. Semoga ya, semoga bisa Semoga ya. mengikuti jejak Amin, Dejan amin. Antonik. Ya. Main di timnas Indonesia kan nggak ada yang tahu juga kan. Ya. Amin, amin. Dan Banyak semoga kok. juga Dejan bisa masuk menyusul jadi pelatih-pelatih klub-klub bagus lagi di Indonesia ya. Iya, Amin, soalnya kita kangen amin, juga amin. melihat Coach Kangen Dejan. juga Amin. aksinya. Terakhir. Ada yang dikangenin nggak dari Indonesia? Banyak. Banyak. Paling dikangenin apa? Aduh, lihat, saya kangen atmosfernya yang kita punya di stadion. Karena di China beda jauh itu. Sepi, tidak ada terlalu banyak. Kalau di sini kita main di mana-mana panas sekali itu. Positif atau negatif pasti panas itu. Dan saya rindu yang itu. Banyak orang bilang, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi banyak orang bilang Dejan sepak bola Indonesia tidak beda sekarang kalau kamu tidak ada di garis. Dulu kalau ada Coach Dejan di garis, kita semua tahu pasti ada emosi, pasti ada yang ini. Sekarang dia banyak pelatih diam terus, tapi tidak emosi seperti Coach Dejan. Lagi, saya rindu Indonesia, saya rindu atmosfernya, dan semoga kalau ada kesempatan atau peluang lagi untuk kembali, semoga saya bisa kembali lagi, karena banyak teman saya ada di sini, dan semoga saya lagi bisa bantu sepak bola Indonesia. Rindu makanannya nggak? Wah, makan Padang. Lagi-lagi ya Padang ya. Nomor satu untuk saya makan Padang yang nomor satu. Padang nomor satu. Itu saya rindu dari dulu itu. Dari dulu. Jadi lapar, mending kita makan aja ya. Makan nasi Padang. Nasi Padang. Untuk itu Siap. Untuk itu makanya kita tutup ya, karena kita semua satu kru mau makan nih. Makan nasi Padang. Terima kasih banyak Coach Makasih. sudah datang. Makasih banyak God bless. ya. Thank you Semoga very much. semua keinginan Coach bisa tercapai di nantinya. Semoga sukses untuk Sehat-sehat semua, dan terus. semua lancar ke depannya, dan semoga timnas Indonesia bisa masuk ke World Cup, dan nanti kita support semua itu. Dan bertemu Serbia ya. Oke, no problem, nanti kita lihat. Ini gengnya ST apa gengnya Patrick Kluivert nih? Yang lebih bagus siapa? Ya, dukung mana nih? Ya nanti Lebih kita pro lihat mana? siapa yang lebih bagus. Kita tunggu Rizal dulu itu. Biasanya di Indonesia kita tunggu Rizal dulu. Rizal dulu, Tapi ya, lagi, ya. Timnas punya sekarang pelatih yang punya nama cukup bagus di sepak bola dunia. Patrick Kluivert, pemain yang punya experience, dan semoga dia bisa bantu. Lagi, paling penting ya siapapun bisa bantu. Paling penting ya Indonesia bisa masuk ke World Cup Ya, itu. ya. Dan Sip. Yang penting lolos, yang penting. Makasih Oke, ya. terima kasih banyak Sobat News sudah menonton sampai detik ini. Saya Koko Montana, Saya Royan Tasai. dan Dejan Antonik pamit. Bye. Thank you.